Nah, setelah dibawa 400 dinar Rasulullah kepada Raja Najasyi, dikasih surat bahwa Rasulullah minta Raja Najasyi selaku penguasa menjadi wali nikah dari kejauhan, Pak. Inilah sahnya pernikahan lewat telekonferensi. Karena Rasulullah pernah melakukan hal yang sama. Disuruh Raja Najasyi lah budaknya, kau pergi sampaikan kabar ini kepada Ramlah bahwa Rasulullah ingin menjadikan dia sebagai istri. Disampaikanlah oleh budak nih, Bu. Saking bahagianya Ramlah, dia buka gelang peraknya ada 2 biji, dikasihnya ke budak tuh. Budak itu pun terkejut, tidak nyangka dia begitu besar rupanya efek berita itu kepada Ramlah, sampai dikasih gelang, Pak. Pulanglah budak ini, senanglah hati Ramlah, kemudian dipersiapkanlah, dikasihlah 400 dinar itu kepada walinya dari Ramlah, yaitu Khalid bin Sa'ad. Dikasihlah 400 dinar itu. Diadakanlah walimah pernikahan di Habasah, Pak. Jadi tidak di Mekah acaranya, Rasulullahnya di Madinah, Ramlahnya di Habasah. Nah, dinikahkanlah. Setelah resmi bahwa Ramlah menjadi istri Rasulullah SAW, barulah Khalid bin Sa'ad memberikan 400 dinar itu kepada Ramlah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Pak, dapatlah Rasulullah berita gembira masuk Islamnya Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi ini Raja Ethiopia, kalau sekarang Ethiopia, dulu Habasah. Dia seorang raja berkuasa, kaya raya, akhirnya dibukakan Allah hatinya untuk menerima Islam. Inilah kenikmatan bagi orang-orang yang mau berfikir. Makanya di Al-Quran itu selalu untuk orang-orang yang berfikir itulah, Pak. Jadi kalau orang berfikir, maka Allah bukakanlah hatinya untuk menerima kebenaran Islam. Tapi di tahun yang sama Rasulullah bersedih juga, Pak, disebabkan suami dari Ramlah binti Abu Sufyan yang bernama Ubaidillah bin Jas, padahal dia generasi Islam awal yang masuk Islam, merasakan pahitnya penyiksaan oleh orang Quraisy, merasakan juga hijrah yang sangat jauh, 4.000 km dari Mekah ke Habasah. 4.000 km itu berarti kemana tuh, Pak? Ke Papua. Mana tuh? Iya, sekitar itulah, Pak, ke Papua. Merasakan pahitnya perjuangan, akhirnya dia murtad masuk Kristen, Pak. Itu yang disedihkan oleh Rasulullah. Di sisi lain, raja di tempat dia hijrah masuk Islam, dia yang berhijrah justru malah masuk Kristen. Jadi kita tidak pernah tahu ya, Bu, ya, apa yang membuat goncangnya iman orang itu kan berbeda-beda, Pak. Kalau misalnya dia sholat duha untuk mendapatkan rezeki, rupanya tetap miskin, kecewa jadinya, Pak. Percuma sholat duha, nampak tidak juga berubah rezeki. Nah, itu kadang yang membuat orang bisa menjauh dari Allah tuh, Pak. Udah capek dia dekat ke Allah, banyak doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah, karena disangkanya mungkin Allah itu mengabulkan doanya pada saat dia meminta. Padahal Allah itu mengabulkan doa pada saat dan waktu yang tepat. Kalau belum tepat waktunya, doa aja lah dulu. Kalau sudah tepat waktunya, pasti Allah kasih. Ini yang pernah saya contohkan, Bu. Kenapa ada orang minta kaya tidak dikayakan oleh Allah? Karena Allah tahu, ini kalau kaya pelit nih. Ini kalau kaya bapak ini begini dia balik. Kasihan kita istrinya solehah misalnya nih, Pak, kan. Jadi memang Allah yang maha tahu semua ngukurnya, Pak. Kalau kita ingat proses Raja Najasyi dimasuk Islam hampir sama menantu Rasulullah. Menantu Rasulullah itu namanya Abdullah bin Jas. Dia suami dari anak Rasulullah, putri Rasulullah yang bernama Zainab binti Rasulullah.
waktu Rasulullah menjadi nabi, inilah menantu yang hampir sama sifatnya dengan Rasulullah, Pak. Kejujuran, akhlak dia. Tapi ketika Rasulullah menyatakan diri sebagai nabi, dia langsung mengatakan kepada Rasulullah, maaf ayah, aku tidak sepakat denganmu, aku tidak mau ikut agamamu, tapi aku juga tidak akan menceraikan Zainab. Inilah sepotong inilah yang dijadikan orang menantu Rasulullah aja ada dulu beda agama. Ini Pak yang dijadikan orang senjata, bahwa Rasulullah pernah menantunya orang musyrik. Akhirnya dia tetap bertahan dengan Zainab, dia tidak menerima Rasulullah. Dan waktu itu belum turun ayat bahwa laki-laki mukmin dengan perempuan mukminah, laki-laki musyrik dengan perempuan musyrik tidak bisa selang-seling. Dia tetap tinggal bersama Zainab sampai suatu ketika dia pergi berdagang ke Syam, dihadang umat Islam lah barang dagangannya, kemudian diambil, ditawan, dia melarikan diri. Dia melarikan diri itu berpikir dia, Pak, kalau sempat aku pulang ke Mekah, nanti aku dicap bohong sama saudagar Mekah yang barangnya aku bawa. Akhirnya berangkat dia ke Madinah, kemudian minta perlindungan dia minta perlindungan, kata Rasulullah, oke, lepaskan barang-barang Abdullah bin Jas, tapi dengan satu syarat, kau tidak boleh lagi bersama dengan Zainab, karena tidak boleh dalam agama yang diajarkan oleh Allah melalui Jibril kepadaku. Dia penuhi janjinya, Pak. Dia pulang ke Mekah, diantarnya anak Rasulullah. Jadi penuh cinta, penuh kasih sayang, tapi tidak bisa bersama. Ini istilahnya sekarang, Bu, ada kita ini ditakdirkan saling mencintai tapi tidak untuk hidup bersama. Jadi sampai tua diam-diam lah, Pak. Kita terpaksa ditahan-tahan. Jadi banyak nampaknya yang terasa nih. Oh iya betul kata Ustaz. Nah, dari ketawa Bapak dah terasa saya itu, Pak. Reuni ya, betul tuh Pak J. Nah kemudian begitu dia pulang ke Mekah membawa barang-barang tuh, Pak, di jalan tuh terpikir sama dia, memang dahsyat umat Islam ini, sedikit pun barang tidak ada yang diambilnya. Begitu dia sampai di Mekah, diumumkannya lah kepada orang Mekah, apakah ada barang kalian yang berkurang denganku? Tidak ada, kami mengenal kejujuranmu. Kalau begitu biarkan aku kembali berangkat ke Madinah bersama istriku. Dan disitulah dia menyatakan diri masuk Islam, dan bahagialah Rasulullah SAW. Jadi tidak benar kalau menantu Rasulullah itu orang musyrik, itu pada awalnya, Pak, sepotongnya aja. Yang sepotongnya lagi orang kadang tidak memikirkannya. Dan orangnya terkenal jujur, baik akhlaknya, tapi setahun mereka di Madinah, Zainab meninggal dunia. Tidak lama kemudian disusul pula oleh Abdullah bin Jas ini. Jadi inilah yang cinta sehidup semati dia, Pak, ya. Nah kemudian Bapak Ibu, masuk Islam Raja Najasyi, murtad Ubaidillah bin Jas, itu pukulan besar bagi Rasulullah. Karena yang kasihan istrinya, Pak, Ramlah binti Abu Sufyan. Dia dikucilkan dari pergaulan, malu untuk bergabung dengan umat Islam yang menjadi imigran di Habasyah, terasa betul malu dia, tidak nyangka dia akhirnya suaminya murtad. Ya mungkin iming-imingnya sama juga lah sama sekarang, Pak, ya. Dia apa saja, Bu, tidak agama, tidak apa, semuanya itu tergantung tawaran biasanya, Pak, kan. Memang kalau pada tahap awal kita kuat, ada masanya kita lemah, Pak. Kalau masa kita kuat, kita enak iman kita tuh. Pas dia lemah, masuk tuh, Pak, itu tuh susah untuk menghadangnya. Jadi ini bisa dipakai untuk strategi apa saja. Itu bisa untuk melumpuhkan orang dengan kekuatan ekonomi, mungkin gitu.
Terpikirlah oleh Rasulullah, Pak, pasti sedih betul Ramlah binti Abu Sufyan ini. Dan Rasulullah berniat ingin memperistri Ramlah binti Abu Sufyan. Dikirimnyalah surat kepada Raja Najasyi. Kemudian yang membawa surat ini sambil membawa mahar Rasulullah 400 dinar. Jadi Rasulullah itu ngasih mahar bukan kecil-kecil. 1 dinar 3.578.000 kali 400 lumayan tuh, Pak. Kita aja hanya seperangkat alat sholat kepanjangnya. Kadang saya kalau pas nasihat perkawinan itu lah yang saya tidak tahan tuh, Bu, ya. Baik betul lah perempuan Indonesia nih, Pak, pakai seperangkat alat sholat mau. Telekung yang perasut 35.000 tuh, Bu, nggak bisa disetrika tuh. Dia tetap kusut, Pak, nggak bisa disetrika. Sejadah yang 25.000 tuh yang licin tuh, Bu. Sujud kita berjalan sejadah tuh, Pak. Jadi kalau salah berdiri jatuh, Pak. Tuh Al-Quran taruh 80.000 berapalah. Tapi itu pun disesuaikan Rasulullah dengan kondisi. Buktinya anak Rasulullah sendiri dilamar oleh Ali bin Abi Thalib pakai baju besi aja. Baju besi itu pun Rasulullah yang ngasih, Pak. Jadi kondisional lah. Kalau memang tidak mampu, akhlak baik, jangan dipaksakan mas kawinnya itu. Karena banyak terjadi batal orang nikah gara-gara ego keluarga, Pak. Yang satu minta sekian, minta sekian. Orang Melayu minta dijemput, orang kita Pariaman minta dialah dijemput. Itu tidak dijemput jadinya, Bu, kan? Ada beda, Pak. Nah, itu kadang tuh yang jadi masalah itu. Nah, setelah dibawa 400 dinar Rasulullah kepada Raja Najasyi, dikasih surat bahwa Rasulullah minta Raja Najasyi selaku penguasa menjadi wali nikah dari kejauhan, Pak. Inilah sahnya pernikahan lewat telekonferensi. Karena Rasulullah pernah melakukan hal yang sama. Disuruh Raja Najasyi lah budaknya, kau pergi sampaikan kabar ini kepada Ramlah bahwa Rasulullah ingin menjadikan dia sebagai istri. Disampaikanlah oleh budak nih, Bu. Saking bahagianya Ramlah, dia buka gelang peraknya ada 2 biji, dikasihnya ke budak tuh. Budak itu pun terkejut, tidak nyangka dia begitu besar rupanya efek berita itu kepada Ramlah sampai dikasih gelang, Pak. Pulanglah budak ini, senanglah hati Ramlah, kemudian dipersiapkanlah, dikasihlah 400 dinar tuh kepada walinya dari Ramlah yaitu Khalid bin Sa'ad. Dikasihlah 400 dinar itu. Diadakanlah walimah pernikahan di Habasah, Pak. Nah, jadi tidak di Mekah acaranya. Rasulullahnya di Madinah. Rasulullahnya di Madinah, Ramlahnya di Habasah. Nah, dinikahkanlah setelah resmi bahwa Ramlah menjadi istri Rasulullah SAW, barulah Khalid bin Sa'ad memberikan 400 dinar itu kepada Ramlah. Begitu diberi kepadanya, Bu, dipanggilnya budak yang ngasih berita dia kemarin itu. Kemarin aku hanya memberimu gelang perak karena aku memang tidak punya duit. Ini ambillah 50 dinar untukmu. Dikasihlah 50 dinar, Bu, dibawanya lah pulang. Jadi kita itu kalau dapat rezeki itu memang kalau berbagi itu bagus, Bu. Itu, Pak, sampai hari ini orang-orang yang tidak buruk-buruk perut tuh, Pak, pasti dekat dengan manusia. Ada sedikit rezeki bagi, karena dia menyampaikan berita. Kalau istilah sekarang uang dengar tuh, Pak, ya. Dapat duit banyak bagi. Kadang kita tuh jahatnya itu sebelum duit ini datang, pokok aman tuh, Bang, cair nih ada untuk abang sedikit. Rupanya cair, Pak, langsung acting, Pak, tidak sesuai. Aku sangko kemarin betul lah janji atu banyak acting, Pak. Itu susahnya tuh kalau udah duit diterima tuh baling otak kita buatnya. Jadi ini cara umur Ramlah dapat berita bagus kasih orang. Nah, duit. Kalau kita memberi pasti kita menerima. Itu udah jelas tuh. Orang yang pemberi itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga.
Apa pesan Imam Syafi'i? Kalau kalian makan di rumah orang dermawan atau orang dermawan ngajak kalian makan, perbanyaklah makan kalian, karena makanan itu akan menjadi obat bagi tubuh kalian. Tapi kalau orang pelit ngajak kalian makan, pas mau masuk puasa aja Pak, baru ngajak orang makan, sedikitkan makan kalian, karena Allah benci dengan orang pelit. Maka makan itu akan menjadi penyakit bagi diri kita. Jadi misalnya ibu besok makan di rumah tetangga, padahal yang dimakan ayam gulai, ikan, tahu pusing-pusing kepala Pak. Itu tuh tanda-tandanya tuh. Padahal yang dimakan biasa aja Pak kan. Cuman perlu dipertimbangkan, kalau lauknya gulai kambing, udang galah, kemudian ikan kakap, biarlah, lupakan kepelitannya, karena dia betul-betul memberikan yang terbaik. Makanlah banyak-banyak. Nah jadi Bu ya, begitu sudah dikasihnya uang 50 dinar, dia beri, senang latih budak nih, kapan lagi megang uang 15 juta Pak kan. Dikasih uang ya, kalau 1 dinar 5 juta, 3 juta 578.000 kan lumayan tuh Pak. Senang latih, bahagia dia dikasih uang sebanyak itu. Jadi kalau kita memberikan orang penghargaan di luar batas ekspektasinya Pak, itu doanya panjang tuh Bu. Makanya kenapa orang-orang luar negeri itu rezekinya murah. Tamat SD di Taiwan gaji 20 juta Pak, orang tuh betul-betul dihargainya. Di Jepang gaji orang besar-besar, jadi betul-betul dihargai. Di Indonesia gaji 2.500.000 harus bisa menguasai 4 elemen Bu, air, udara, angin, api. Harus serba bisa, orang gaji 2.500.000 Pak. Maka payah rezeki kita tuh Pak. Kita tidak memberi yang terbaik untuk orang. Dia kalau menggaji orang ini jangan siksa dia, berikan dia sebagaimana kita membayangkan dia bisa juga beli seperti apa yang kita beli. Nah itu yang kita usahakan tuh Pak. Jadi dia merasa bahagia dia Bu. Saya heran dulu kan, orang-orang Kaltek itu kan di rumah daging selalu ada dikasih ya Pak ya. Mau berobat tiket ada, mau kemana apa ada. Padahal itu bukan orang Muslim yang di atas-atasnya Pak kan. Tapi mereka mengamalkan cara Rasulullah itu Bu, memberi. Nah kita yang orang Islam ini kadang minum air putih tidak boleh di rumah tuh Ustaz. Ada tuh Pak, tak boleh minum di rumah tuh. Kalau kipas angin ada jam hidupnya. Parah lah rupa orang kita ini kadang lagi Pak. Kalau bersedekah keluar kuat, justru ke anggota sendiri pelitnya minta ampun. Dia tidak menjadi orang yang pemberi. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu, ini ada ladang amal nih, karpet 2 biji lagi ini, selesai malam ini juga, yakin saya nih Pak Ketua, selesai malam ini. Karena Bapak Ibu ini pasti sudah banyak merasakan keajaiban, apalagi jelas apa yang mau dibuat. Enak Bu, nyumbang kalau sedang ada kebutuhan itu memang enak, jadinya langsung efeknya tuh ke diri kita tuh langsung, karena jelas apa yang mau dibuat, apa yang mau dibelikan tuh. Nah, jadi jangan ragu-ragu kita dalam berinfak di jalan Allah ini. Rupanya pas budak ini pulang diceritakannya ke Raja Najasyi Pak, aku dikasih uang kemarin gelang 2 biji, terus hari ini dikasih aku 50 dinar. Kata Raja Najasyi, jangan, itu istri Rasulullah itu, tamu kita di sini, orang yang sangat mulia, kembalikan semuanya, kembalikan gelang, kembalikan uang 50 dinar, nanti aku yang ngasih, kata Raja Najasyi. Yang rezeki kau tidak akan berkurang. Ini parfum-parfum untuknya, bawa ke sana. Makanan enak-enak antarkan ke rumah Ramlah binti Abu Sufyan. Terobatlah lukanya Pak. Itu mengobati luka dengan kebahagiaan tuh Pak. Awalnya udah terluka betul rasanya, tapi akhirnya Allah itu Bu, ketika kita sedih, kita orang-orang baik, yakinlah Allah akan menggantinya dengan kebahagiaan di luar batas perkiraan kita, sehingga kita merasa kalau tidak terjadi ini, tidak mungkin ini akan dapat nikmatnya. Nah itu Bu ya.
Mulailah saatnya Ramlah binti Abu Sufyan untuk menemui suaminya yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah melakukan perjalanan, Pak. Sampai di Madinah disambutlah, Bu. Istri-istri Rasulullah pun baik sama dia karena tahu penderitaan dia, Pak. Karena tahu kemuliaan dia. Dia itu udah banyak kesusahan yang dialami. Jadi kita ini, Bu, ya, taat betul kita beribadah. Yang namanya ujian itu pasti ada. Jangan sampai kita merasa kalau kita udah rajin sholat tuh ujian tidak ada lagi. Kadang lebih ngeri pula ujian yang kita terima lagi, Pak, di jalan kebaikan. Saya lihat, Bu, ya, kenapa orang jujur itu sulit gitu. Karena kalau dia jujur kadang diancam, Pak. Nah, misalnya nih, saya nengok, Bu, ya, orang-orang baik ini terintimidasi itu memang iya. Mafia Meksiko yang sekarang di penjara Amerika itu namanya El Chapo, Pak. El Chapo itu yang penjara yang tempat dia ditawan itu kepala penjaranya orang jujur, Pak. Bagaimanapun disuapnya tidak mau, Pak. Akhirnya apa kata El Chapo? Sayang enggak kau sama istri sama anak kau? Anggota aku banyak di luar. Itu yang membuat orang akhirnya tergadai jadinya, Bu. Karena sayang terpikir istri, terpikir anak. Itu yang susahnya. Nah, ini terintimidasi, orang-orang baik itu terintimidasi. Tapi kalau kita sabar, kita tabah, kita tidak menggerutu, tidak berburuk sangka sama Allah, wa mislahum ma'hum rahmatan minna. Allah kembalikan berapa kehilangan kita itu insyaallah nanti. Nah, kemudian sampailah di Madinah, diadakan acara mendoa biasalah istilah kita, Pak. Cukup makan kue, sederhana aja, Bu. Dan rumahnya pun kontrak di rumah Usamah namanya, Pak. Ada dia punya kontrakan, disitulah dikontrak oleh Rasulullah SAW. Jadi kadang, Bu, ya, kalau kita berpikir macam kami-kami ini seharusnya hidup itu jangan terlalu berlebihan sebetulnya, Pak. Rasulullah sendiri aja yang mulia, rumah beliau sederhana, tempat-tempat istrinya sederhana. Cuman macam sekarang ini itulah susahnya, Pak. Untuk hidup sederhana itu tuh, Bu, sulit betul rasanya. Dicoba pakai Honda kadang jarak jauh, kasihanlah jamaah nengoknya, Pak. Naikkanlah Honda Ustadz ke mobil kan, padahal kita memang mau pakai Honda kadang, Pak. Membiru badan Ustadz, nanti Ustadz sejauh ini ya pula, Pak, kan. Maksud kita tuh kan lebih gampang menempuh jarak pakai Honda gitu. Tapi orang pula mikirnya gitu, kasihan nih nanti akhirnya apa namanya nih, Pak, dilema juga jadinya. Jadi kalau ustadz-ustadz nih berlebih betul jangan, terkurang betul jangan pula. Maksudnya terkurang betul tuh jangan pula terlalu mengamalkan zuhud gitu ya, Pak, ya, sampai menyusah-nyusahkan hidup pula jangan pula. Nikmati aja apa yang nikmat dikasih Allah, tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Jadi rumah Rasulullah cuma ngontrak loh, Pak. Rumah istri beliau biasa saja. Nah, jadi, Bu, timbullah masalah. Di Mekah orang ribut, Pak, karena bapak Ramlah ini kan pemimpin Quraisy, Pak, Abu Sufyan. Aku bukan tak terbaca aku trik Muhammad ini. Dia bukan mau menikahi anak aku, dia mau melunakkan hati aku. Tahu aku taktik dia ini. Jadi apakah itu bagian dari strategi Rasulullah? Tidak, Pak. Ini murni Rasulullah ingin menghibur kesusahan yang dialami oleh Ramlah. Tapi orang berasumsi, itulah sekarang nih, Pak. Orang punya cara pandang masing-masing. Itu sulitnya, Pak. Saya pernah nyoba, Bu, buat bulat di kertas, bulat, terus kasih tangkai gini, terus bulat lagi. Tanya sama orang, gambar apa nih? Dia bilang gambar kacamata, bulat, tangkai bulat. Terus saya bilang, enggak, ini gambar orang membawa baskom, tapi kita lihat dari atas. Kan persis juga sama kan, Pak? Jadi orang punya cara pandang masing-masing. Itu makanya kita tidak bisa untuk melurus-luruskan, mengklarifikasi terus apa pandangan orang terhadap kita, Pak. Itu yang buat letih itu.
Apa kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah? Orang yang membencimu, bagaimanapun engkau melakukan kebaikan, dia tetap akan benci. Orang yang suka kepadamu, tidak pun engkau jelaskan, mereka tetap akan suka. Jadi artinya apa, Bu? Diam saja, jangan dipedulikan, itu akan menguap sendiri nanti dia. Nah, asumsi dari Abu Sufyan, ini Muhammad ini punya trik nih, dia mau melunakkan aku nih. Terjadilah masalah, Pak. Orang klan Bakar yang bekerja sama dengan orang Quraisy selama perjanjian Hudaybiyah itu kan gencatan senjata, Pak. Rupanya dia serang orang Muslim, batal perjanjian Hudaybiyah, menciutlah nyali orang kafir Quraisy, Pak. Gawat nih, ini Muhammad tidak bisa lagi kita anggap sebelah mata nih, karena memang umat Islam sudah sangat kuat, Pak. Rasulullah itu ya, udah waktu perjanjian Hudaybiyah itu banyak yang tidak setuju dengan keputusan Rasulullah, karena Rasulullah memilih, ya sudahlah kita keluar aja, tahun depan aja kita kemari, kemudian dibolehkan selama 3 hari untuk menginap di Mekah. Diterima oleh Rasulullah. Jadi sahabat waktu itu marah semuanya, Pak. Sampai kata Abu Thalib, kata Hamzah, kau ini nabi atau bukan? Sampai itu, Pak, karena apa, emosi gitu, Pak. Kenapa takut kita masuk aja, kita nih selesai Mekah nih kita buat. Disitulah Rasulullah dihibur oleh Ummu Salamah yang ikut dalam rombongan itu. Wajar mereka kecewa, ya Rasulullah. Rupanya apa yang dilakukan Rasulullah itu, Bu, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, dalam 1 tahun meningkat umat Islam menjadi 10.000 lebih, Pak. Itu untungnya. Jadi itu yang membuat kuat. Nah, perjanjian Hudaybiyah udah batal nih, umat Islam udah kuat di Madinah. Akhirnya berembuklah orang Quraisy, Muhammad kan menantu kau, lobi-lobi lah, mana tahu mau dia, karena kan pasti segan dia, karena anak kau, istrinya. Dialah diutus. Dicobanya ngumbungi Abu Bakar nak mau ngacuhkan dia. Dicobanya mendekat ke Umar nak mau ngacuhkan dia. Akhirnya nanya orang, udah terbayang dia nih, Pak, anak aku istri Rasulullah pasti rumahnya mewah. Itu bayangan dia. Pasti rumah aku anaknya mewah nih, pasti bagus rumahnya nih. Pas sampai ditengoknya, rupanya rumah sepetak jelek, Bu, ya. Yang ada hanya alas duduk, Pak, di rumah itu. Disitulah tersentuh Abu Sufyan, tidak nyangka dia, ternyata rumah seorang yang sangat diagungkan Rasulullah, rata-rata rumah istrinya seperti itu gitu. Masuk dia ke dalam, hampa wajah Ramlah, Pak. Maksudnya itu tidak ada sedikit pun dia itu merasa rindu kepada ayah, karena dia terbayang, ini kalau sudah antara Islam dan kebatilan, maka terputuslah hubungan darah, karena ini masa perang. Itulah surah Al-Mujadilah 22 itu, Pak, bahwa orang-orang yang beriman tidak akan berkasih sayang kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, walaupun itu adalah ayah-ayah mereka, anak kandung mereka, terputus hubungan darah. Itu ketika berperang. Jadi surat itu turun waktu perang Badar. Jadi begitu masuk dia ke rumah itu, mau duduk dia, Pak, di tikar itu, langsung ditarik oleh Ramlah. Terkejut Abu Sufyan. Kau pasti tidak membolehkan aku duduk karena kau tahu bapak kau mulia kan, makanya kau tidak ingin bapak kau duduk di tikar buruk ini. Kata Ramlah, itu tempat duduk Rasulullah. Kau orang musyrik, kau tidak berhak duduk di sini. Disitulah yakin Abu Sufyan bahwa Rasulullah menikah dengan anaknya bukan untuk melunakkan hatinya. Baru batal lah itu. Pulanglah Abu Sufyan dengan penuh kekecewaan sampai di Mekah. Disitulah berdenyut-denyut jantung, Pak. Menjelang dapat kabar Rasulullah akan datang ke Mekah dengan para sahabat yang jumlahnya sampai 10.000 orang itu.
Jadi selama itulah mereka merasakan ketakutan, dia mati lah, kita dulu jahat sama dia. Jadi inilah Pak ya, orang-orang di luar Islam waktu itu, kelebihan umat Islam ini, Allah akan tanamkan ketakutan sebulan sebelum terjadinya peristiwa. Jadi kecemasan yang teramat sangat. Sama lah macam pemilu nih Pak ya, ada banyak kecemasan nih Pak ya. Orang yang benar itu dia santai aja. Yang tidak benar merasa ketakutan Pak. Sebulan ini tidak bisa tidur terus. Bapak masih bisa tidur kan Pak? Kalau masih bisa tidur aman berarti itu Pak. Jadi begitu setelah sampai Abu Sufyan ke Madinah, ditanya oleh orang-orang di Madinah, bagaimana Abu Sufyan? Kata Abu Sufyan, runding aku gagal. Kita harus siap-siap karena mereka akan datang ke Mekah. Padahal ternyata Rasulullah sampai di Mekah pun tidak melakukan apa-apa Pak. Waktu penaklukan kota Mekah itu ditaklukkan dengan damai oleh Rasulullah SAW. Nah ini mengenai Ummu Habibah. Di tahun ke-7 Hijriah Pak, orang-orang Yahudi mengkhianati Rasulullah. Begitu mereka mengkhianati Rasulullah, maka benteng-benteng orang Yahudi yang berada di sekitar Madinah dihancurkan, termasuklah satu benteng namanya Al-Qumus. Waktu meraih benteng Al-Qumus ini, dapatlah tawanan 2 orang Pak. Itulah Saifiyah binti Huyai. Saifiyah binti Huyai ini anak dari pemimpin orang Yahudi di benteng Al-Qumus. Yang menawannya namanya Bilal Al-Habsyi. Jadi Bilal ini Pak, dibawanya lah Saifiyah ini berjalan di bawah ancaman panah. Kemudian melewati ratusan mayat. Di situ Rasulullah marah kepada Bilal Al-Habsyi. Bukan Bilal bin Rabah ya Bu. Sudah dicabutkah oleh Allah rasa kasih sayang dalam dirimu Bilal, sampai kau membawa 2 wanita ini di lautan jenazah? Minta maaflah Bilal kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah membalutkan selendang ke tubuh Saifiyah. Semua sahabat faham Pak apa yang dimaksud Rasulullah dengan menggalungkan selendang. Berarti dia di bawah perlindungan Rasulullah SAW. Sepanjang jalan tuh apa kata Rasulullah? Kenapa kami menyerang ayahmu? Karena ayahmu telah berkhianat kepadaku. Diceritakan Rasulullah lah semuanya pelan-pelan kepada Saifiyah. Jadi sekarang ini gini Saifiyah, kalau kau mau menikah dengan aku bebaskan engkau. Kalau tidak, kau akan dikembalikan ke kampung. Kata Saifiyah, dahulu tidak pernah ada orang yang kubenci selain dirimu ya Rasulullah. Tapi setelah mendengar dan bertemu denganmu, tidak ada orang yang lebih aku cintai selain dirimu. Aku ingin masuk Islam. Begitu Saifiyah masuk ke Madinah, heboh istri-istri Rasulullah. Cemburu nih Bu. Jadi jangan dibilang tidak ada cemburu-cemburu tuh, ada. Mulailah setelah menikah Rasulullah dengan Saifiyah, apa kata Aisyah kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, aku bukan apa-apa nih, Saifiyah ini agak tak baik anaknya nampaknya, tidak usahlah dia dijadikan istri lagi, ceraikanlah dia. Apalagi dia tidak imbang ya Rasulullah, dia pendek, kata Aisyah. Apa kata Rasulullah? Kata-kata yang keluar dari mulutmu tuh Aisyah, bila direndamkan ke dalam air laut, maka keruhlah air laut itu. Itulah Bu. Rupa mencemeh orang ni ngeri Pak. Awak hampir tiap hari melakukannya Pak. Ada aja yang kena kita cemeh itu. Rupanya kata-kata cemeh itu Bu, bilang orang, alah pendek apa pula tuh. Rupanya ngeri Pak. Dimasukkan ke laut kata-kata kau itu Aisyah, maka akan kotorlah air laut itu. Akhirnya minta ampunlah Aisyah kepada Allah gara-gara masalah ini. Sudah tuh Zainab pula lagi Bu, Zainab binti Jahsh. Kan istri Rasulullah juga, cuman dipendamnya Pak. Ketidaksukaannya dengan Saifiyah ini dia pendam sampai akhirnya terlepas waktu dalam rombongan perang. Jadi kuda dari Saifiyah ini sakit. Menangislah Saifiyah.
Apa kata istri Rasulullah yang Allah sandiwara mengkek-mengkek lah gayanya supaya di apa sama Rasulullah. Dibujuk oleh Rasulullah makin kuat tangisnya gitu Pak. Di muak aku nengoknya, pandai betul dia kata. Didekati Rasulullah, Zainab, kuda kau kan ada 3, kasihlah ke Saifiyah 1. Di situ terucaplah kata-kata Zainab, aku tidak akan memberi kudaku kepada perempuan Yahudimu itu. Karena Zainab menghina suku, 3 bulan Rasulullah tidak pulang ke rumah Zainab. Jadi hati-hati menghina suku itu. Berantem aja lah suami istri, jangan singgung suku. Ini kadang suaminya dasar Minang kau nih ya. Bang, abang yang singgung Minang bang. Abang orang Melayu pemalas-pemalas. Tutup mulut kau ya. Pantas saja mamak kau diceraikan sama bapak kau, ini keturunannya. Bang, abang jangan bilang-bilang bapakku. Aku tahu bapak abang. Lah sampai kau bapak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.